Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mata kuliah analisis data bisnis, yaitu uji statistika non parametrik, itu uji tanda. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada Nur Alia Rahmah dengan NPM tertera. Kemudian ada saya sendiri, Opa Cahyadi dengan NPM tertera. Kemudian ada Lutfi Thorik Amalia dengan NPM tertera. Sebelum itu, di sini ada teori pengantar ya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas yaitu statistika non parametrik atau disebut juga statistika bebas sebaran. Kelebihan uji non parametrik diantaranya perhitungan sederhana dan juga cepat. Data dapat berupa data kualitatif, itu nominal ataupun ordinal, dan distribusi data tidak harus normal. Sedangkan kelemahan uji non-parametrik adalah statistika non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Nah, di sini ada pengertian uji tanda. Jadi, uji tanda atau sintes ini berupa uji statistika non-parametrik yang sederhana dan merupakan uji non-parametrik yang paling awal digunakan. Dinamakan uji tanda karena hasil pengamatan berdasarkan atas tanda-tanda, yaitu tanda positif dan juga tanda negatif. Nah, teman-teman, uji tanda digunakan untuk menguji hipotesis dengan dua komparatif dan datanya berbentuk data ordinal. Jadi sangat baik bila syarat-syarat berikut terpenuhi. Syarat yang pertama yaitu pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen. Kemudian syarat yang kedua yaitu masing-masing pengamatan dari tiap pasang terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa. Dan yang ketiga, ada pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda. Nah, di sini juga ada metode uji tanda. Yang pertama itu ada metode tabel binomial ya. Di sini ada rumusnya, P sama dengan X lebih kecil sama dengan N ya. P sama dengan X. Keterangan di sini N sama dengan banyaknya data dan X di sini frekuensi data terkecil. Kemudian yang kedua ada tabel normal. Bentuk umumnya sama saja gitu ya. Hanya yang membedakan dari kedua metode hanyalah titik acuannya. Lalu di sini ada jenis-jenis uji tanda. Pertama ada uji tanda sampel kecil. Pada uji tanda sampel kecil ini, sampel itu lebih kecil dari 30 dan kemudian menggunakan distribusi binomial. Nah, kemudian yang kedua ada uji tanda sampel besar. Jadi sampelnya itu lebih besar dari 30 dan menggunakan pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Teman-teman, di sini juga ada langkah pengujian ya. Tapi sebelum ke langkah pengujian, ini adalah beberapa ya hal yang harus diperhatikan gitu ya dalam pengujian gitu. Yang pertama, uji dilakukan pada dua sampel terpisah. Yang kedua, hitung selisih antara kedua variabel dan ditandai dengan plus jika selisihnya positif, dan juga negatif atau minus jika selisihnya negatif gitu ya. Dan tanda 0 jika sampel 1 sama dengan sampel 2. Tanda 0 tidak dipergunakan dalam perhitungan. Kemudian dikatakan sukses tergantung dari apa yang ditanyakan, itu ingin diuji dalam soal. Jika yang ingin diuji sampel 1 lebih besar dari sampel 2, maka sukses adalah banyak tanda positif. Nah, jika yang ingin diuji sampel 1 lebih kecil dari sampel 2, maka sukses adalah banyaknya tanda negatif. Nah, di sini juga ada yang ketiganya ya. Jadi cari P sama dengan proporsi banyak tanda minus dalam sampel. Nah, ini adalah merupakan rumus P ya. P sama dengan banyak positif atau negatif dibagi N. Jadi N di sini yaitu banyak data positif dan data negatif. Lalu kemudian di sini ada Q sama dengan 1 dikurangi P. Jadi jika ingin memenuhi sampel A sama dengan sampel B, maka P0 sama dengan Q0 sama dengan 0,5. Langkah pengujian yang kedua yaitu yang pertama dapat menentukan hipotesisnya H0 dan H1. Jika H0 bertanda sama dengan berarti memakai uji satu arah, sedangkan jika bertanda kurang lebih sama dengan maka memakai dua uji arah. Kemudian hitung statistik uji menggunakan P min Pi per 0. Kemudian kita menentukan statistik uji dengan penolakan H0 tergantung pada hipotesis uji yang akan digunakan. Lalu yang keempat, memilih taraf nyata, umumnya itu 1%, 5%, atau 10%.
Kemudian daerah penolakan H0 dapat kita lihat dari statistik uji yang digunakan. Kemudian kita dapat menghitung nilai statistik uji menggunakan Z hitung, yaitu P min PO per akar dari P kali X per N. Baru kita tarik kesimpulannya. Kemudian di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu perusahaan garmen maju ingin mengukur peningkatan prestasi kerja karyawan di perusahaan setelah diberikan pelatihan. Maka dari itu diambil sampel sebanyak 10 karyawan. Nah, di sini terdapat tabel karyawan 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian nilai sebelum melakukan pelatihan dan sesudah melakukan pelatihan. Sebagai contoh bisa kita lihat pada karyawan yang pertama, sebelum melakukan pelatihan dia memiliki nilai 72. Kemudian sesudah melakukan pelatihan dia memiliki nilai 76. Maka dari itu, ini tandanya positif. Kemudian, kita lihat lagi karyawan keempat. Sebelum melakukan pelatihan memiliki nilai 86, kemudian sesudah melakukan pelatihan memiliki nilai 75. Maka dari itu, karyawan nomor 4 ini memiliki tanda minus. Kemudian kita masuk ke pembahasan contoh soal nomor 1. Yang pertama, kita dapat menentukan perumusan hipotesis. H0 yaitu tidak ada peningkatan prestasi kerja, H1 adanya peningkatan prestasi kerja. Kemudian menentukan taraf signifikasi dengan menggunakan alfa sama dengan 5%. Kemudian menentukan statistik uji, P dalam kurung X besar kurang dari sama dengan X kecil, sama dengan sigma B dalam kurung X N P tutup kurung sama dengan sigma B X N setengah, di mana N sama dengan 10, X sama dengan 4. 4 ini dari tanda minus yang ada di tabel sebelumnya. Jadi P dalam kurung X besar kurang dari sama dengan 4 sama dengan sigma B dalam kurung 4 10 setengah sama dengan 0,377. Karena uji dua arah, maka 2 kali P dalam kurung X kurang dari sama dengan 4 sama dengan 2 dikali 0,377 sama dengan 0,754. Lalu kriteria pengujiannya, karena P min value sama dengan 0,754 lebih dari alpha atau 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, pada taraf signifikasi A sama dengan alpha sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung klaim bahwa tidak ada peningkatan prestasi kerja antara sebelum dan sesudah pelatihan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali contoh soal. Ini ada contoh soal yang kedua. Di bawah ini adalah waktu belajar mandiri dari 7 mahasiswa. Ujilah apakah benar bahwa mahasiswa pada umumnya menyediakan waktu kurang dari 2 jam untuk belajar mandiri. Gunakan taraf nyata 5%. Dan di sini bisa dilihat ada tabelnya, yaitu mahasiswa ke-1 sampai ke-7 dan lama belajarnya. Oke, langsung kita ke pembahasan soalnya. Nah, ini hipotesis H0 sama dengan yaitu mahasiswa yang belajar lebih dari sama dengan 2 jam. H1-nya yaitu sama dengan seperti yang sudah ditanyakan, yaitu mahasiswa belajar kurang dari 2 jam. Nah, sesuai dengan hipotesis di atas, statistik uji yang akan digunakan adalah S plus atau nilai positif, yaitu banyaknya selisih XI dikurang X0 yang lebih besar dari 0. Nah, bisa kita lihat kembali di slide sebelumnya. Di sini pada mahasiswa kedua yaitu lama belajar mandirinya jamnya itu 2,1, dan pada mahasiswa kelima lama belajar mandirinya itu 2,2. Nah, 2,1 dikurangi 2 sama dengan 0,1 dan 2,2 dikurangi 2 menghasilkan 0,2. Nah, artinya kedua data tersebut itu menghasilkan nilai positif. Oke, kita lanjut lagi. Sehingga S plusnya itu kan sama dengan 2. Nah, keputusan dari tabel binomial tabel A1 diperoleh peluang S lebih kecil dari sama dengan 2, B-nya yaitu 7,0,5. Nah, 7,0,5 ini diperoleh dari 7-nya itu nilai N-nya, terus 0,5-nya itu adalah peluang dari populasinya.
Jadi kalau tidak ada keterangan berapa peluang dari karakteristik yang kita teliti itu, biasanya kita anggap saja peluangnya itu 50%. Jadi kita anggap peluang antara yang belajar kurang dari 2 jam dengan yang belajar lebih dari 2 jam itu 50%. Nah, selanjutnya kan kalau tabel binomial itu kan kita mulai X-nya itu mulai dari 0, 1, dan 2. Lalu dijumlahkan. Nah, di sini X1-nya itu menghasilkan 0,2266. Nah, karena nilai P lebih besar dari A sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Kesimpulannya, tidak cukup bukti bahwa waktu mahasiswa untuk belajar kurang dari 2 jam. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya juga mewakili teman-teman dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video yang kita tampilkan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.